habis ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir untuk ibu-ibu. Maukah biar di madu? Oh betul. Kayak gitu gitu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi walad adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh-tokoh, tutuha-tutuha masyarakat, segenap para panitia penyelenggara yang ulun banggakan, hadirin hadirat, jamaah perayaan Maulidir Rasul yang ulun muliakan, mudah-mudahan sahabat yang hadir hari ini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah, dan tentunya tidak lepas dari keberkahannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia untuk merayakan maulid atau ulang tahunnya seseorang yang paling mulia. Saat ini kita berkumpul, kita merayakan ulang tahunnya Rasulullah. Ulang tahun yang ke-1451 tahun. Karena Rasulullah dilahirkan 571 Masehi, Wayahini 2022. Nah berarti tahun ini Rasulullah ulang tahun yang ke-1451. Jadi kita ini merayakan ulang tahun Nabi. Jangan ada yang sedih, himo, ini perayaan ulang tahun Rasulullah. Kalau dikatakan ulang tahun berarti orangnya masih hidup, ya lah. Ada orang ulang tahun orang mati adalah. Kita merayakan ulang tahun berarti yang dirayakannya orangnya masih hidup. Yakin Nabi Muhammad hidup? Mana dalilnya? Nah, biar mendahkan Nabi hidup, dalilnya mana? Yakin kita Rasulullah itu hidup? Nang bersabda sidin juga. Ujar Nabi kita, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada daripada seseorang yang mengucap salam kepada aku melainkan Allah kembalikan rohku untuk aku menjawab salam orang tersebut. Setiap ada orang mengucap salam, roh Nabi dikembalikan oleh Allah. Nah sekarang kita lihat yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad itu pada suatu mandap. Coba biar tolak ke Madinah. Mudah-mudahan yang belum tatulak lakas tatulak. Coba biar lihat di kota Madinah itu. Setiap saat orang masuk antri di pintu nomor 1, tulisannya pintu itu Babus Salam, pintu tempat mengucapkan salam. Nomor 1, antri orang masuk, tuntung antrian keluar jalan sana, masuk lagi yang lain, keluar lagi, masuk lagi, itu pada suatu mandap ya.
Ada sholat mandap dalam 24 jam kecuali waktu sholat. Bila waktu sudah mendekati azan, di stop orang ziarah tadi. Tapi di situ stop orang membaca salam, tapi di tempat lain kita yakin pasti ada orang yang membaca salam. Maka bisa dipastikan dalam 24 jam ada terus orang membaca salam kepada Nabi. Maka berarti 24 jam itu juga roh Nabi kita standby di batang tubuhnya. Nah, maka berarti Nabi kita hidup. Yakin? Harus yakin dia. Jangan kata yakin. Orang padahal mati marah orang, kita kada peduli. Kita pun kita juga kita yakin Nabi Muhammad hidup. Di zaman Imam Ahmad Ar-Rifai pernah terjadi zaman beliau ketika Sidin menunaikan ibadah haji. Selesai ibadah haji di Makkah, Sidin ziarah ke Madinah. Lalu di hadapan makom Nabi kita, Sidin membaca syair. Imam Ahmad Ar-Rifai ini membaca syair. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahya naibati wa hadihi dawlatul ashbahi qad hadarat tamdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Itu dibaca Imam Ahmad Ar-Rifai di hadapan makom Nabi. Pahamlah artinya? Anda harapkan aku dan orang-orangnya fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Ujar Imam Ahmad Ar-Rifai, dari negeri yang sangat jauh, Sidin itu bagian di Irak. Setiap hari ulun kirim roh ulun ada di kota Madinah. Tapi saat ini ya Rasulullah, wahadihi daulatul ashbahi qad hadarat. Hari ini, saat ini awak ulun ada di hadapan makom dia. Maka satu permintaan hamba kepada Tuhan, famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Ulurkan tangan biar, keluarkan tangan biar, supaya ulun kau mengecup dengan bibir ulun. Apa yang terjadi? Kuburan Nabi Muhammad belah. Keluarlah tangan Rasulullah dari dalam kubur. Langsung dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, lalu dicium. Tangan Sidin pun berbau harum karena bekas bersentuhan dengan Nabi. Kaful Mustafa kal wardi nadi awa itruha yabqa idza massat ayadi. Kaful Mustafa kal wardi nadi, telapak tangan Nabi Muhammad seperti bau yang paling harum, bau bunga, bau wangi yang paling harum. Itruha yabqa idza massat ayadi, baunya berikit apabila bersentuhan dengan tangan orang lain. Imam Ahmad Ar-Rifai bersalaman dengan tangan Nabi. Keluar tangannya Nabi dari dalam kubur. Itu disaksikan ribuan orang yang mengikuti prosesi ziarah beliau. Ayo biar. Namun tangan keluar dari dalam kubur hidup ke mati gak? Ini tangan Rasulullah lah. Namun di Besarang sini ada kuburan keluar tangan. Insya Allah biar sebulan dari namanya Allah. Nyata aja rambutnya jadi hentong gitu. Nah, tapi ini tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari cerita itu, yakinkah kita bahwa Nabi Muhammad hidup? Dari hadis tadi, yakinkah kita bahwa Nabi Muhammad hidup? Yakin. Maka orang hidup berarti kita bila sampai waktu miladnya, kita merayakan ulang tahun. Bahasanya tuh kayak itu. Jadi tahun ini kita merayakan ulang tahun Nabi Muhammad yang ke-1451 tahun. Pertanyaan ulun, biasanya kalau kita ke ulang tahun, kita pasti membawa hadiah. Sekarang Nabi Muhammad ulang tahun, hadiah apa Nabi yang bawa kepada Nabi Muhammad? Ayo, salawat. Ya oke lah. Apalagi salawat tuh gini, kita baru di masjid di bandara. Salawat. Semangat ada juga HP jadi udah. Syukur juga Pak. Ada aja tahu 4 orang berjamaah kayak ini, lalu ada 4 manyakot juga. Nah, tuh jadi ini penting benar maksud bujurnya biasa kita di salawatan berjamaahan nih. Karena mau kita sorangan-sorangan belum tentu kita baca. Bila berjamaahan kayak ini ada saling tolong menolong, lalu mau 4 manyakot. Mun kami di Kalua tuh mulut tiba aja. Mulut tiba itu nginto sahutannya, jadi orang hafal berita. Tinggal mah ayak-ayak lagunya aja lagi, jangan terlalu berkilo-kilo.
Karena nanti kami naik talan berkilo-kilo. Nah, jadi sampai ada tuan guru wadah kami itu mengomentari masalah Maulid Tiba. Maulid Tiba ini jesidin yang paling harap lagunya nang kawan disahut. Bila jamaah tuh kawan menyahut itu lagu yang paling harap. Biar kehiman ayunannya, tapi orang ramai yang kawan nyahut tuh ada harap jesidin. Nah harap tuh jamaah kawan menyahut karena Maulid Tiba tuh sahutannya ingin tuh aja. Kada bau-bau toh. Kayak Habsyi kan sayangnya bawa-bawa Maulid Tiba ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi kawakib ya berarti telah bisa ya ingin toh jadi hafal ya orang betul asal jangan lagunya berkilo-kilo kita mau berkilo-kilo ada pas juga kalau kilo orang Tuhan ini nyaho apalagi lagu nak ada badab dia udah nasi malakaman kan udah sari bawa itu mau kilaan ada badab jadinya. Jadi apa khidmatnya Maulid kada kelihatan lagi. Kelihatan orang asyik, khusyuk, merasakan indahnya Maulid Nabi. Pas diubah si malakama ukur hingga lagi jadinya. Lagu jangan baik lalu. Rabbi perempana biberkatihi wa bidal husna bi hormatihi. Lalu akhirnya kata Rambi lagi karena lagunya tak ambil si malakama gitu. Jadi jangan asal jiplak aja lagu lah asal kau aja jadi rasuk ya itu jangan kayak itulah. Lagi lagu ada si malakama kawak aja lagi pakai tangan itu malah lain lagu si malakama kalau lagu aja kawak dipaksa hayya ala salat hayya ala salat camuk. Nah, bisa kita membuat kado untuk Nabi Muhammad dengan banyak bersalawat. Bisa kita membuat kado untuk Nabi Muhammad dengan cara memperbaiki diri kita. Hari ini kita kurang baik, ayo kita persembahkan kado tahun ini untuk Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku bisa jadi orang baik. Hari ini biar masih wani lawan laki gue. Persembahkan untuk Nabi, aku bisa jadi wanita yang salihah pasian lawan laki, mengabulkan hajat laki. Nah, dinto kayak itu jadi himong Nabi melihat himongnya Rasulullah haibah udah tonton pemaulidan gini nih ya Allah lawan laki pasian banget. Abahnya biar nak minum apa Fatihah, kopiah, susu Isa. Aku jadi lagi susu Isa aja. Mau ojo susu, oke? Banyak orang Jawa sini. Makanya ojo susu, oke? Kena popoten ke? Ojo susu. Moga-moga yang ikut Maulid hari ini hidupnya oripe penuh barokah. Oripe sing sugih. Ngerti lah. Mogi-mogi itu mudah-mudahan bisa kita uripe hidupnya kan gitu. Sugih juga sama. Nah, orang Jawa aja maandak apa namanya tangi pusako atau bacaannya kan. Ini nang maandak apa bahasa namanya? Napa tambuni orang Jawa aja harap mantranya tak mana tambuni tak jatah bayi ojo sing sugih tangis jangan artinya rancak menangis apa dah ya pak ya lawan Jawa ojo sing sugih tangis jangan banyak menangis maksudnya daripada ini belum diabal-abal cuma bahasa Jawa mau bisa lancar bahasa Jawa cari yang bini orang Jawa. Oh, kalau beda. Enggak, ulun ke bini hanya seekor. Dukung kamu tuan guru bini dua. Dukung nggak ada kan? Sebelah kanan kada, sebelah kiri kan dukung kan? Malah lagi yang didukung terus.
merasa nasib seperjuangan, Pak. Bu, dukunglah Tuan Guru Babini 2. Di belakang Pak, dukunglah Tuan Guru Babini 2. Aneh buai pian toh, memang itu ulun laki pian kan? Bisa-bisa melarang ulun. Ya, alasannya Bu jadi kada mendukung apa? Buat? Sebelah kanan alasannya apa? Tabagi. Nang tabagi guru juga kan dia lagi pian. Ayo, nang kada mendukung alasannya apa? Hei, jangan tahu menyarikinya. Alasannya apa? Alasannya jadi kada mendukung Guru Babini 2 apa? Apakah alasan pian kayak ini nah? Kami guru ketika melihat orang Babini 2, kami merasakan kayak apa sakitnya hati bini Tuhan. Ketika satu hati wanita tersakiti, kami semua para wanita merasakan sakit tersebut. Apakah kayak itu, Bu? Siap, oh, rupanya binian kayak itu, deh. Tapi kan merasakan bini sidin, kada biar. Kan, Bu, ini ibu-ibu nih. Apalagi namparah itu Tuan Guru bisa anak murid 100, bayar sini Babini 2 50 ambihan mengaji. Apa salahnya Tuan Guru Babini 2? Ulun bertakon ulun Babini 2 itu halal kada? Halal. Kenapa 50 maka hilangan? Jawabannya sebutnya kami guru muar melihat orang namanya gitu hati bini Tuhan. Kada sadarkah pian nang pian muari itu paguruan pian? Nang melajari pian bodoh, melajari pian mandi wajib, melajari pian masalah hukum. Tapi saat sini melakukan yang halal, pian benci kepada guru pian. Katulahan. Ayo, mana katulahan pun guru? Nah makanya bila dengar Tuan Guru Babini 2 berenai. Siap tutup mulut? Siap kada tumur? Awas bila tumur lah. Ya Allah ya Rabbana. Jadi Bu kesimpulannya dukung apa kada Guru Babini 2? Wah kisah kabel pula. Mau pala ini. Wayah ini buai alam tuh kada seimbang lagi. Apa lebih ya? Hadis Rasulullah tuh wayah ini sedang berjalan. Di antara min alamatis sa'ah ayyak suran nisa wa yakillar rijal. Banyak bibinian saikit lalakian hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Bandingannya lakian wan binian 1 banding 50. Kalau pian tetap mengaras kada mengizini laki pian kawin lebih daripada 1, nang 50 itu sisanya kemana? Nama makai siapa? Maka tolong pengertian pian, tolong pemahaman pian. Izinkan kami para lelaki kawin lebih dari 1. Demi menjaga keseimbangan alam, boy. Ini alam ini kada seimbang lagi udah. Pian bila kawin anak pian kena bercucuk binian, kena bercucuk binian. Itu hadis Nabi sedang berjalan. Alam ini kebanyakan binian daripada lakian. Lihat aja hari ini, pasti banyak binian pada lakian. Pasti, mau kada mau pasti banyak binian pada lakian. Lakian masih ininya nah. Binian ada, aku limeng. Nah, ayo pian. Nah maka jangan mengaras Bu, karena mau sorangan. Kasihan sisanya 50-an kemana? Lah, mudahan paham nah, mudahan insaf, mau berbagi, siap Bu untuk berbagi. Apa ya nang dipalarakan dulu mengingat makanya itu apa namanya? Mengingat memalarakan. Mun ada nah apa begini yang nyaman lagi tadi dengannya. Rajin mahir hari-hari di palar sidin. Ada sisilirannya 3 kali aja seminggu orang pakai. Larang, santai. Ya. Bu, sanggup Bu? Belum beri gambaran lagi. Kalau ada laki-laki berpengetahuan agama, ia mengerti tentang keadilan, lalu rezekinya banyak,
Imbah itu rumah diulahakannya sebuah seorang, mobil ditukarakannya sebuah seorang, rajaki dibaginya rata dengan adil. Bini tuha tak banyak anaknya, tak banyak duitnya. Bini anom kada anak sedikit duitnya. Adil, cinta dibaginya sama. Kalau ada laki-laki seperti itu, dukungkah biar inya bini dua? Kan biar nggak tahu karena sih bini itu. Di bini yang ini makhluk yang lemah tapi bisa merasakan. Ya Allah, ya Allah. Dah kembali ke pembahasan. Pokoknya debat dengan bibinian biar terus menang. Satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang pernah mendebat Nabi Muhammad bibinian. Lakian dan wanita mendebat Nabi, binian wani nyinggahkan ke Nabi nak jalan. Nabi didebat, Nabi Muhammad didebatnya, apalagi kita. Nabi Muhammad didebatnya, apalagi kita. Pokoknya tidak akan pernah menang melawan perempuan, karena perempuan adalah maha benar. Ketika seorang laki-laki itu melakukan sedikit kesalahan, pasti besar kesalahannya di mata wanita. Tapi ketika wanita melakukan kesalahan, pasti kesalahan itu tidak pernah ia rasa, dan kesalahan itu kembali kepada laki-laki yang dianggapnya bersalah. Intinya wanita selalu benar. Paham-paham aja biar. Kenapa wanita selalu benar? Karena Allah menciptakannya akalnya sedikit. Malah laki-laki pintar-pintar seorang aja. Mau unyut di bibirnya itu. Bila sudah lumbar kena sinta, ambo hantar. Itu mau si binian tuh itu ya. Biar bila talalo ambong kena kabagatan ya. Bahano sakit kali dihantar binian tuh. Nah talalo rancak dihantar sakit pulang kawan. Bahano diangkat yang ambong kayak tuh. Bahano kebawahakan, bahano ke atasakan binian. Mana ya? Tafsir beradaan. Ya Allah, maklumi aja bukan apa jadi yang pintar-pintar kita aja, pintar-pintar kita aja. Sama pian duit melihat mencari itu, jangan diunjuk ke binian beradaan. Aku pasal ulun lagi anak. Mulai hari ini atau mulai esok, bila pian melihat mencari duit, pian mencari, jangan diunjuk beradaan ke bini. Ada rumah tangga sarek toh. Kenapa pasal mulut jangan diunjuk ke bini berataan? Biar paham-paham bibinian itu bila sudah mulai ngikutin duit keluarnya ngaleh biar. Apalagi tahu pada bini pamalar gagal seorang kali gitu. Awak dan karoko je ninek ke keluarnya. Apalagi diunjuk berataan kayak apa? Ada belanja disimpannya sama belanja kaulihan sehari berasi 100.000. Gasan ongkos di rumah 50. Nah 50 itu 30 unjuk ke bini, 20 ditabung di kantong seorang. Nah itu laki lah paham-paham ya. Unjuk ke bini berataan ngaleh ke keluarannya. Biar aja lagi paham-paham seorang kan. Bahari mulai ada kisah. Orang ini sehari berisi pencarian 300.000 penghasilan. Bulan 300 masuk. Jadi 200 diunjuknya ke bini, 100 ditabungnya. Bapak ada aja lawan bini, umpama aku sehari nabung 100.000 gasan simpananku. Inggih, jar bini Tuhan. Nah, indah dulu, belum tuntong kisahnya. Jadi rumah-rumahnya bini ini menghitung sehari 100.000 sampai 5 tahun kada pernah absen. Rutin tiap hari 100.000. Dihitung yang bini 100.000 kali 5 tahun, duitnya 180 juta. Oh bapak mau yang bini sadang dah kita nukar mobil Avanza. Adalah persimpanan pian. Oh ini dia laki. Aku mau ambilkan Allah. Pikirannya bini itu lah kebal. Sekalinya bayar bulik datang ke rumah, bini bukai lawan, alangkah terkejutnya karena datang bertiga beranak. Sidir, bini yang seekor, anak seekor. Apa ini maksud ya bini nang di rumah deh? Inilah umamuai simpananku selama 5 tahun. Astagfirullah.
astagfirullah jajam bini. Berarti biar membini pulang kah? Alhamdulillah mau. Kenapa kada izin non aku izin percuma biar kada izin juga. Lebih baik ulun main di belakang peminta-minta salam aja. Izin tuh kah jajam bini. Aku tidak terima untuk dimadu. Tentukan pilihan biar dari sekarang. Biar pilih dia atau pilih aku. Ujarnya pilih itu aneh. Jadi jalannya laki tidak aneh. Ya Allah ya Rabbana. Kadang ada jalan laki aku nak kaduanya ada di milih Tuhan. Pokoknya bila pian memilih anu ceraikan aku. Bila pian memilih aku ceraikan anu. Sakit orang jalan laki mau diceraikan. Ini tuh hok mencari laki dengan nampasnya ceraikan aku. Masya Allah, kayak apa nak kayak itu ya? Bah jangan di Indonesia tuh keluar lagi punya kata. Ada katakan nyambung dan ada yang kan. Ya Allah, ya Rabbana. Dah kembalikan ke atas kisah awal tadi. Jadi kita bisa mempersembahkan kado istimewa untuk Nabi Muhammad. Pian jadi bini nang dulu-dulunya belum taat kepada laki, bisa robah diri pian jadi orang yang solehah, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Laki nang bisi bini, perhatikan bini pian, nuntut ilmu apa kada, paham agama apa kada, bisa mengaji apa kada, mengerti aturan apa kada. Bini pian itu diperhatikan bujur-bujur. Sekira-kira Nabi Muhammad himbau melihat pian jadi laki. Jangan tahu hendak berbini aja didik bini ada bisa. Bini lelakiannya tanggung jawab pian. Mau pendidikannya, mau nafkahnya, semuanya tanggung jawab pian. Dunia sampai akhirat tanggung jawab. Makanya berapa banyak lelaki yang masuk neraka gara-gara bini. Banyak tak? Dayus, la yadkhulul jannata dayus kata Rasulullah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang jadi dayus kecuali kebetulan. Siapa itu dayus? Orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada bini. Kada pernah merasa memiliki cemburu kepada anak. Bini itu kemana kah tuh kada peduli. Bini itu siapa karena angkut kada peduli. Ayo apa jadi laki kayak itu. Bahkan ada lelaki yang kawan minjam bini musuh tempat dua aja. Nyata banget dayusnya ini. Ini ahli neraka lelaki ini. Mendidik bini lelakiannya tanggung jawab pian. Lah mendidik bini tanggung jawab pian, malajari bini tanggung jawab pian. Kalau pian kada sanggup malajarinya, pian lawan inya tolak ke majelis baik-baik. Nah, orang mikir itu, ayo bebanyak malam ini na majelis. Nah, yuk kita tulakan yo malam ini majelis, yuk kita tulakan. Nah, tulakan berduaan, baraga bisa pindah motor. Kami nang itu makin ada hujan makin bisit, ragam. Kami nang itu pian, pindah motornya apa aja? Parapak. Sampai ke majelis ini tapi mesra ya Allah nampaknya PCX ada gara-gara murah Allah lawan Tuhan paninian beragam lawan kai bisit apa jadi bisit beragam jadi suatu kubur ya Allah ya Rabbana. Nah ayo kita sama-sama membuat bingkisan untuk Nabi Muhammad. Apa persembahan kita untuk Nabi Muhammad? Tanyakan kepada hati Anda masing-masing. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, baginda Nabi SAW adalah orang yang dimana-mana beliau selalu membawa keberkahan. Dimana ada Nabi, di situ pasti mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Itu nanti Arab Saudi itu kenapa berkah benar ya? Karena yang dituju orang itu pusatnya di sana. Ada Rasulullah di situ, ada syiar-syiar Nabi di situ. Makanya Arab Saudi itu cairnya duit banget, sugih banget. Sudahnya pulang kilang minyak di mana-mana. Padahal negaranya tandus saja. Tanami situ pian limau, tanami jambu bisa kada mau tumbuh, tanam kurma mau tumbuh. Tahun sawit le. Itu pinggir jalan kita mulai Madinah menuju Makkah tuh kosong aja pinggir jalan. Paling ada kita kebun korma sedikit, banyak yang kosong. Tapi orang kesana bujurut melontek. Kenapa? Ada Nabi Muhammad, kunci keberkahan ada di situ. Bahkan Nabi kita tersebut keberkahan beliau ketika Sidin lagi halus. Nah contohnya Habib Ali menulis dalam Maulid Sidin,
Mukjizatnya Nabi, keberkahannya Nabi dirasakan oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, mama susuan Nabi. Nabi menyusul dengan berapa orang ya? Nabi menyusul kepada berapa orang? Ayo, nah ini pertanyaan nih, bila dapat beri duit nah. Kanakan, nang menyusui Nabi berbaikong. Nang menyusui Nabi berbaikong. Ada nang 2, ada 3, 4 bisa sore. Ujung-ujung nang menyusui Nabi itu berbaikong. Anak ibu-ibu berapa bu? Nang menyusui Nabi berbaikong. Iya bu, tahu kada? Nih, tahu. Ayo, nang menyusui Nabi berbaikong. Mun kedua siapa? Nah, siapa? Ayo siapa mama susuan Nabi? Ayo tahu nih. Ayo ada yang tahu lah. Berbekong. Yang tahu. Ada yang tahu lah berbekong. Berbekong. Dua. Amun berdua siapa? Sampai bang, seekor siapa? Hah? Namanya suami Nabi berbekong. Ada 2 atau 3 kan? Pilihannya antara 2 nah, 2 atau 3? Bila ketiga siapa? Tahu lah. Bila dapat beri duit. Nah, ulun mengatakan nang menyusui Nabi jumlahnya ada 3. Nah, sekarang pertanyaannya, sebutkan 3 orang tersebut. Siapa ngarapnya? Dapat ada? Ya, ada yang dapat? Siapa? Jauh perhatikan masalah. Ayo jawab, ada yang dapat? Ada yang dapat kok. Sudah ulun mengatakan 3 tadi. Hah? Bertiga. Hah? Pertama siapa? Siapa aja? Suwaibah. Mister? Halimah. Gimana? Rodia. Mana ada Rodia? La ilaha illallah, kanakan. Halimah. Siapa lagi? Siapa? Aminah itu siapa? Jujur lah, jawab ulang gimana? Namanya. Siapa yang nyusui Nabi siapa? Satu. Siapa? Kamu jalan. Satu siapa? Halimah. Betul? Tahu lagi. Tadi tahu. Pilih tahu ini tahu. Ada yang tahu enggak? Ayo kok, ada yang dapat kok? Hah? Satu siapa? Ayo, gadis, ada yang dapat lah? Hah? Siapa? Rusaifah itu kan kedua di Makkah. Siapa? Rusaifah. Sampai dengan jemput bingung aja. Gongga. Dapat jadi duit berarti. Satu dan nyusui Nabi Aminah. Nah nyusui Nabi pertama Aminah. Ibadah hanya budaknya Abu Lahab, ngarannya Suwaibah Al-Aslamiyah. Hanya nang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Hafal?
Hafal kada? Nah, apa? Boleh kita hafal kada? Yang menyusui Nabi berapa ekor? Udah dapat duit? Terus ekong tadi makanya. Dah kembali ke pembahasan. Kita berbekong. Ayo kak. Tadi nomor 1 siapa tadi? Aminah itu siapa? Mamanya Nabi. Mbah Ton yang kedua? Ya pak, Islamiyah aja. Nomor 2 siapa? Apa? Apanya? Berarti orang. Coba muncul. Apa ya Usaibah? Suwaibah. Coba ulangi. Suwaibah. Ada yang bisa maju sorangan sampai tangan sana. Tapi sorangannya maju sana. Ayo maju masih nih. Ayo, siapa nak awak? Sini, pakai mic. Yang menyusui. Tiga. Aminah. Selain batu asnanya. Ulangi. Aminah. Selain batu asnanya. Halimah orang mana? Halimah. Halimatus Saidah. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Aminah. Suwaibatu. Asia. Suwaibatu Aslamiyah. Saidah. Halimatus Sa'diyah. Kan awalnya maju nah. Sebutin pertanyaan lagi, kesalahan aja Tuhan aja. Sebutkan siapa mama, abah, kai, paman Nabi. Abu Talib. Dah habis pertanyaannya. Pertanyaan terakhir untuk ibu-ibu. Maukah biar di madu? Mau bener? Begitu gitu teman-temannya. Udah kita sedikit mengambil berkat kisah Rasulullah nih. Ketika Nabi akan diambil oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah untuk jadi anak susuan, di sini beliau menyaksikan bagaimana kehebatan Nabi kita Muhammad. Fasyahadat fi tariqiha min gharimil mu'jizat. Sayyidah Halimah menyaksikan ketika di jalan bagaimana istimewanya mukjizat Nabi yang tidak pernah terjadi kepada siapapun. Madallaha ala annahu asyraful makhluqat, dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita adalah semulia-mulia makhluk ciptaan Allah. Faqad atat wa syarifuha wa ataduha dha'ifatan. Ketika Halimah datang ke kota Mekah, beliau bertunggangan onta, tapi ontanya lamahan. Laju orang sampai ke Mekah pada Halimah, galai unta di berjalan, ada semangat lalu. Tapi apa yang terjadi setelah membawa Nabi Muhammad? Wa raja'at wa huma lidawabil qafilati yasbiqan. Ketika bulik dari Mekah membawa Nabi Muhammad di atas onta, ontanya belaju bahkan menyilip kepada rombongan yang terdahulu berjalan.
Belaju sampai rombongan tak kajut emak, lima orang lajunya kawan lajunya jembugannya tulak tadi panggelainya sekali bulit lajunya. Kenapa maka onta belaju? Karena onta merasa di atasnya ada orang yang paling mulia, semangat onta membawa. Nah gitu. Wa qaddaratis syarifu wasyiyahu minal alban bima hayyaral uqula wal adhan. Dan ketika sampai ke kampung halaman, maka onta dan kambing-kambingnya Halimah mengeluarkan susu nang sangat deras. Ini maulah akal sampai bingung memikirkan. Biasanya nang biasa-biasa sebelum Nabi Muhammad datang ke kampung Bani Sa'ad, kambing Halimah kurus-kurus, untanya kada mau bersusu. Sekali Nabi Muhammad ada sing deresan kada kawadahan lagi. Parah terus jual terus sugih mangajut Halimah. Karena berkat bagaduh Nabi Muhammad. Dan ini kisah Halimah sugih mangajut bisa karena bagaduh Nabi Muhammad. Sekarang kita, bisakah kita jadi orang sugih mangajut? Bisa, asal kita maharagu Nabi Muhammad. Kayak apa gurunya maharagu Nabi jadi Madinah? Nah, kalau udah paham ngarannya. Cara maharagu Nabi kita, utamanya rumah kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi ada di dalamnya. Rumah kita masukkan ke dalamnya sinar-sinar ilmunya Nabi Muhammad. Rumah kita, pancarian kita, turuti apa yang telah direkomendasikan oleh Nabi Muhammad, yang sudah diaturkan oleh Nabi Muhammad. Mau tuh kita sugih. Nah, di antara syariatnya supaya kita para jagian hidup kada panyialan, itu disebutkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, bilanya ada orang baca maulid, mulai pembukaan maulid pian andak duit di hadapan orang baca maulid sampai tuntung kena doa maulid, duit itu dimasukkan ke dalam duit-duit yang lain. Insya Allah selama duit itu ada, kita kada pacang kosong tangan daripada duit. Nah, toh hendak sugih itu pian ulun mengamalkan ini mulai bujang, mulai ulun tahu itu dari guru, langsung ulun amalkan. Alhamdulillah sampai hari ini ulun kada pernah kesulitan duit. Bujuran, karena mahal bio kada. Bujuran kene, lain pandir mahal bio lain lah. Mana mahal bio kita ayo wae. Ayo juga, pian merokok di mata tuan guru haram hukumnya. Berokok di mata tuan guru haram. Ya lah. Apa laptop mata tuan guru. Dan lagi rokok. Sama maunjun di mata tuan guru haram juga. Haram dia maunjun di mata tuan guru. Lah, bilar mata tuan guru maunjun ini. Habisan bilar, Bilar tuh lakinya liste ya. Banyak di TikTok tersebar ibu-ibu yang kesal karena listing menyambut laporan. Muah aku jelas listing itu sudah dilaporkan dicabut pulang ya. Apa muah begitu-begitu ditampar lagi. Bu, itu orang kada pintar boy. Itu orang kada bisa mencermati di balik kebaikan itu. Kalau listing mencabut itu berarti listing itu orang baik. Inya kawa mengamalkan hadis Nabi, ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Liste kau amalkan biar kau lah. Nah, itu karena liste memandang lakinya masih baik. Ulun dukung liste. Semangat liste. Bagus liste itu, artinya liste ini bisa memandang kebaikan laki. Pintu salahnya sedikit ya, tapi kebaikannya lebih banyak. Banyak menyamaninya masih pada menyakitinya. Itu boy, paham kabian bo? Lawan laki itu kayak itu toh. Jangan laki ini banyak salah sedikit aja biar berhemat mau ungkit. Padahal salah laki itu cuma satu, kawin kalau pada. Ya Allah, awal toh nih. Dapat kawan apa paket? Anak siapa ada adanya. Anak Olivia kan? Anak siapa? Anak siapa? Anak abahnya. Ya Allah.
Nah, selama duit nang diandap di hadapan orang baca maulid itu ada di dalam dompet kita atau ada di dalam celengan dagang pian, duit itu sifatnya bahasa saro terus pian. Dia orang bahari itu duit bibikat. Nah, caranya pian, bila orang mulai Fatihah tuh andap sudah duit tuh. Muntulak lambat berapa andap. Makanya tulak orang maulidan tuh lakas-lakas, belum orang mulai maulidan datang dan andap duit kita. Ya anda, karena tutong baca doa, ambil kambuh lawan duit ada di rumah. Insya Allah biar memberkatinya mengariau dan kawanannya. Insya Allah dia duit itu kayak itu sifatnya. Karena ada keberkahan Nabi Muhammad dulunya mengariau. Soekarno Hatta, Insinyur Juanda, kawannya aku, Oto Iskandar Dinata, yo Bapak yo, Kapitan Patimura dosa. Pemilih kawan le. Nah, ini insya Allah biar, dan ini mujarrab sudah terbukti dan ulun pribadi bagian dari tahadus bin ni'mah sudah mengamalkan dimulai bujang. Alhamdulillah ulun tadi mulai bujang itu sampai saat ini alhamdulillah dengan izin Allah kada pernah artinya padat duit di tangan. Bujuran gitu. Ada pernah kesusahan, kesulitan duit kada pernah ya. Alhamdulillah. Nah, pian-pian yang belum memiliki ini segeralah lakukan. Nah, mumpung bulan Maulid masih ada, jadi hari ini pian, misalnya kada tergawe esok, di mana ada aruhan pulang. Nah, bawa pulang pak. Nah, malam ini ada jadi kurang Maulidan tuh ada Haji Tomat di Membulau, di Pal 1 itu, Haji Membulau. Kalau itu lah nggak kasih. Malam ini di Mujakaradil Ummah tuh di Barito situ majelis sekolah. Orang pasti baca Maulid. Nah, anda situ akhir. Karena di mana ada aruhan pulang, biar orang kada mau undang tulang. Tapi tulangnya kita tuh unting ambil maulidnya lawan ceramahnya, mbah tuntung beli. Kita ada tempat makan karena kita pada diundang. Nah, kita mau ambil itunya aja. Jadi bilanya orang merawat, kenapa jurang makan bulik? Aku kan diundang toh. Aku kesini cuma 4 maulid lawan dengan ceramah. Ujur aja kan lawan banyak aja sisa banyak juga ya. Terus juga. Nah mesti ada boleh kayak gitu terus juga. Gen sini gen lokal MPH bagian. Sadar kalau pada pula. Belum enggak. Mahir lawas kami ya. Bintu. Mahir lawas pukulan jale. Jadi bilanya satu mat asal ada beda-beda itu ah. Iya. Kan lakian PR itu bisa pian. PR jadi lalakian tuh jangan KO berdahulu. Jangan KO berdahulu, tuntut makan bini habis-habis hanya kita mampi. Jadi judulnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jangan dahulu lang seorang. Dah tuh lah, ya Allah minta maaf lah. Ngerti lah tak? Ada alhamdulillah. Umur mengerti tuh iya berarti. Masuk umur belum. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh di mana aja berada pasti membawa keberkahan. Nah, bila pian hendak merasakan di antara keberkahan Nabi khusus berkaitan dengan rezeki, pian bisa mendapatkannya dengan ikhtiar seperti itu tadi. Dan ini termaktub ditulis di dalam kitab ulama-ulama kita, di antaranya kitab Ni'matul Kubra al-Alam yang nyata-nyata di dalam situ dituliskan bagaimana fadilat-fadilat maulid, termasuk fadilat orang hendak duit di majelis maulid. Itu sudah ada kitab-kitabnya, tanyakan aja kepada guru-guru kita, pasti ada memiliki kitab tersebut dan sahih itu. Nambah panggil tubuhan ulama-ulama kita bahari. Dan sedikitlah ulun minta rela, mun ada salah ada khilaf, minta rela minta halal, namun ada kurang adab, kurang sopan, ada pemanggilan ulun, minta layau, kita ada tararah, minta maaf karena inilah pemuluhan ulun seorang. Punya ada nama baik itu datang dari Allah, nama layaunya jangan diambil, buang jauh-jauh, itu pemuluhan ulun pribadi. Biar jauh undang namual. Minta maaf ini kita itu minta halal, namun ada salah lah. Mudah-mudahan kedatangan hadir hari ini panjang umur, afiat, sama rezeki yang halal, Allah mencarinya. Mana hajatnya belum kabul, mudahan kabul. Mana belum berbini, mudahan lakas berbini. Mana belum belaki, mudahan lakas belaki.
Yang mana belum bisi anak mudahan lakas bisi anak. Yang sudah bisi anak mudahan ditambah anak. Mudahan anaknya beritaan solehin solehat. Selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat. Hidup beriman meninggal pun dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin